Perkenalkan, nama aku Seni Wijaya, aku sedang magang kerja di Jepang. Di channel YouTube ini aku akan sharing mengenai dunia investasi. Kita cerita-cerita investasi sambil berwisata. Let's invest, let's travel. Oh ya guys, by the way, kenapa sih kita harus berinvestasi? Dulu aku berpikir bahwa dengan menabung di bank, uang kita akan aman. Karena semenjak dari SD, aku gemar sekali menabung. Anak baik banget ya, rajin menabung dan tidak sombong. But seriously, it was a good habit. Karena dari dulu aku sudah mulai terbiasa untuk menyisihkan uang untuk ditabung. Nah, tapi guys, setelah memasuki bangku kuliah, aku mulai menyadari bahwa menabung di bank aja itu tidak cukup untuk menyelamatkan uang kita. Jadi kita perlu yang namanya berinvestasi. Nah, karena dulu aku kuliah di jurusan manajemen ekonomi, di situ aku mulai concern terhadap perencanaan keuangan, dan di situ aku sudah mulai mengenal apa itu yang namanya inflasi, dampaknya seperti apa, yang sehingga aku memutuskan untuk memulai berinvestasi. Dan investasi pertama aku adalah emas. Di situ aku mulai menyicil emas, walaupun 1 gram dulu ya guys. Tapi ya nggak apa-apa lah, lama-lama nanti akan menjadi bukit. Karena yang namanya emas itu tidak terpengaruh oleh inflasi atau yang namanya zero inflation. Oke, jadi di kesempatan ini aku akan menjelaskan apa itu investasi dan apa hubungannya dengan inflasi, sehingga investasi dikatakan sebagai sebuah instrumen yang sangat penting buat kita. So, let's find out. Oke guys, by the way, aku udah ada di depan desa Konoha. Aku sedang banget sama Naruto guys, sampai ada satu kalimat Naruto yang aku jadikan moto hidup, yaitu I stand by what I said. Aku akan berpegang teguh terhadap kata-kataku. Oke, so ayo kita masuk. Ke topik kita mengenai investasi. Jadi investasi itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi adalah suatu penanaman uang atau modal kepada perusahaan atau proyek untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, sedangkan inflasi itu apa sih? Sedangkan inflasi adalah kemerosotan nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang yang beredar, sehingga mengakibatkan kenaikan harga-harga barang. Nah, jadi kita ketahui bahwa harga suatu barang dari waktu ke waktu akan selalu naik. Katakanlah dulu waktu aku SMA di tahun 2012, untuk membeli satu porsi nasi goreng itu membutuhkan uang sekitar 10.000 lah. Nah, kalau misalkan sekarang di tahun 2020, untuk membeli satu porsi nasi goreng kita membutuhkan uang lebih dari 15.000 atau bahkan 20.000. Nah, jadi nilai fungsi uang itu akan berkurang dari waktu ke waktu walaupun nominalnya akan tetap sama. So, jadi apakah dengan menyimpan uang di bank, uang kita akan terselamatkan? Nah, oke guys, misal di sini aku akan nabung selama 1 tahun di bank. Katakanlah secara rutin sebesar 1 juta per bulan. Nah, aku kan pakai BNI Taplus Muda ya, dengan suku bunga 0,5% selama 1 tahun. Nah, jadi kira-kira uang yang akan terkumpul selama 1 tahun itu berapa ya, dengan suku bunga yang diberikan? Nah, jadi bila kita hitung dengan rumus anuitas, uang yang akan terkumpul selama 1 tahun dengan nabung rutin 1 juta itu sebesar 12.027.538 rupiah. By the way guys, itu belum dipotong dengan biaya admin per bulan, yaitu sebesar Rp5.000. Nah, dan lagi akan dikenakan PPh atau pajak penghasilan dari pasal 4 ayat 2, yaitu sebesar 20% dari setiap bunga yang kita terima tiap bulannya. Lah, malah rugi dong ya guys.
Oke guys, katakanlah bunga yang kita terima di bank itu bisa menutupi biaya admin dan pajak penghasilan 20% tiap bulannya. Nah, tapi tahu gak sih guys, bahwa tingkat inflasi tahun ini, katakanlah di November 2020 terhadap November 2019, naik sebesar 1,59%. Wah, gawat ya guys. Oke, katakanlah teman-teman mau beli motor di tahun 2019 seharga 12 juta. Nah, tapi teman-teman belum punya uangnya dan berniat untuk menabungkannya dulu di bank. Dan terkumpullah 12 juta di tahun 2020. Akibat inflasi, bahwa harga motor yang di tahun 2019 sebesar 12 juta akan naik di tahun 2020 sebesar 12.190.800. Nah, jadi uang yang kita kumpulkan sebesar 12 juta selama setahun itu tidak bisa membeli harga motor di tahun 2020. Ya, investasi. Investasi adalah jawaban tepat untuk melawan inflasi. Karena kita ketahui bahwa investasi akan memberikan return yang lebih tinggi dari laju inflasi. Oke, jadi teman-teman harus mulai investasi ya. Oke guys, aku baru aja mendapatkan dua golongan ini, yaitu Tanomaki dan Chinomaki. Jadi aku akan melanjutkan misiku di ujian Chunin. So, untuk video kali ini dicukupkan dulu ya guys. Buat teman-teman yang merasa bahwa video ini bermanfaat, boleh di like dan subscribe. Boleh juga isi di kolom komentar, kira-kira ada saran apa untuk next videonya. So, sampai jumpa di next video. Aduh, anginnya kenceng banget ya guys. Di next video selanjutnya aku akan menjelaskan tentang investasi yang menguntungkan untuk pemula. Oke, thanks for watching guys. See you in my next video. Let's invest, let's travel. Bye. Aku mau melanjutkan musikku guys.